Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi topik TM15, yaitu audit internal dan audit pemerintahan. Dalam rangka untuk memenuhi uji capaian pembelajaran keempat untuk auditing 2. Next. Oke, di sini ada 6 anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Nazila dengan NIM 08, yang kedua Cindy Mariani dengan NIM 021, yang ketiga ada Sarah Britania Caroline dengan NIM 025, yang keempat Alisa Fua dengan NIM 026, dan saya sendiri Nabila Bersaini dengan NIM 028, dan terakhir itu Mega Nur Agni dengan NIM 034. Oke, dalam materi ini tujuan belajarannya ada 5, yaitu pertama menjelaskan peran auditor internal dalam audit keuangan, yang kedua menjelaskan persyaratan audit dan pelaporan di bawah standar pemeriksaan keuangan, yang ketiga membedakan audit operasional dari audit keuangan, yang keempat memberikan gambaran umum tentang audit operasional dan merencanakan serta melaksanakan audit operasional. Next. Pada materi kali ini topiknya ada 3. Yang pertama, peran internal auditing dalam audit keuangan. Yang kedua, audit keuangan pemerintahan. Dan yang ketiga, audit operasional. Oke, untuk materi yang pertama, peran audit internal dalam audit keuangan. Next. Oke, audit internal adalah aktivitas konsultasi dan ansuran yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai serta meningkatkan operasi organisasi. Hal tersebut untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola. Dan audit internal ini diharapkan memberikan nilai bagi organisasi melalui peningkatan efektivitas operasional, sambil juga melakukan tanggung jawab tradisional seperti meninjau keandalan dan integritas, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, serta menjaga aset organisasi atau perusahaan. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Institute of Internal Auditors. Jadi, panduan profesional untuk auditor internal itu disediakan oleh Institute of International Auditors atau IIA, di mana sebuah organisasi yang menetapkan standar etika dan praktik yang memberikan pendidikan dan mendorong profesionalisme sekitar 180.000 anggotanya di seluruh dunia. Institute of Internal Auditors telah memainkan peran utama dalam meningkatkan pengaruh audit internal. Misalnya, IIA telah menetapkan program sertifikasi yang sangat dihormati yang menghasilkan penunjukan CIA atau Certified Internal Auditor bagi mereka yang memenuhi persyaratan pengujian dan pengalaman khusus. Selanjutnya, berikut adalah prinsip etikanya. Jadi, prinsip etika auditor internal itu ada 4. Integritas. Integritas ini auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian mereka. Terus yang kedua adalah objektivitas. Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain dalam membuat penilaian. 3. Kerahasiaan. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sesuai kecuali dengan kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. 4. Ada kompetensi, yaitu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan jasa audit internal. Dan dalam prinsip etika itu juga ada aturan perilaku dari keempat etika tadi.
Yang pertama dari integritas, itu harus melakukan pekerjaan mereka dengan jujuran, ketekunan, tanggung jawab. Harus memenuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi. Peran profesi tidak boleh dengan sengaja menjadi pihak dalam aktivitas ilegal ataupun terlibat dalam tindakan yang mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi, harus menghormati dan kontribusi pada tujuan sah dan etis dari organisasi. Selanjutnya, objektivitas dari auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apapun yang dapat merusak atau dianggap mengganggu penilaian mereka yang tidak bias. Partisipasi ini mencakup kegiatan atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi, tidak boleh menerima apapun yang dapat merusak atau dianggap mengganggu pertimbangan profesional mereka, harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahui oleh mereka. Jika tidak diungkapkan, itu dapat mendistorsi pelaporan kegiatan yang sedang ditinjau. Selanjutnya ada kerahasiaan, yaitu harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama tugas mereka. Tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi ataupun dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan sah dan etis organisasi. Yang selanjutnya adalah kompetensi, itu akan terlibat hanya dalam layanan mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan yang diperlukan. Harus melakukan jasa audit internal sesuai dengan standar internasional untuk praktik profesional audit internal, dan terakhir harus meningkatkan kecakapan mereka dan efektivitas dan kualitas layanan mereka. Selanjutnya adalah standar internasional untuk profesional internal auditor. Standar kinerjanya itu ada di nomor 2000, yaitu mengelola kegiatan audit internal. Kepala eksekutif audit harus secara efektif mengelola aktivitas audit internal untuk memastikan menambah nilai bagi organisasi. Di 2100 itu sifat pekerjaan, kegiatan audit internal harus mengevaluasi dan berkontribusi pada peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan dan sistematis dan disiplin. Di peraturan standar 2200 itu perencanaan keterlibatan, auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan termasuk ruang lingkup tujuan penugasan, waktu, dan alokasi sumber daya. Selanjutnya adalah 2300, itu melakukan penggabungan. Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan penugasan. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada standar kinerja, itu mengkomunikasikan hasil. Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan. 2500 itu pemantauan kemajuan. Kepala eksekutif audit harus menerapkan dan memelihara sistem atau untuk memantau disposisi hasil yang dikomunikasikan kepada manajemen. Yang selanjutnya adalah 2600 itu mengkomunikasikan penerimaan risiko. Jadi ketika kepala eksekutif menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat risiko yang mungkin tidak dapat diterima oleh organisasi, kepala eksekutif harus mendiskusikan masalah tersebut dengan manajemen senior. Jadi jika kepala eksekutif audit menentukan bahwa masalah tersebut belum terselesaikan, kepala eksekutif harus mengkomunikasikan masalah tersebut pada dewan. Hubungan antara auditor internal dan auditor eksternal itu, jadi ada dua perbedaan dari internal dan eksternal. Itu ada auditor internal itu bertanggung jawab pada manajemen dan dewan direksi, eksternal itu bertanggung jawab pada pengguna laporan keuangan. Jadi keduanya itu harus kompeten sebagai auditor dan tetap objektif dalam melaksanakan pekerjaannya dan melaporkan hasilnya. Keduanya harus mengikuti metodologi yang sama dalam melakukan audit mereka, termasuk perencanaan, pelaksanaan pengujian, pengendalian, dan pengujian
substantif. Keduanya mempertimbangkan risiko dan materialitas yang memutuskan sejauh mana pengujian mereka dan mengevaluasi hasil bersama. Namun keputusan mereka tentang materialitas dan risiko mungkin berbeda karena pengguna eksternal mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dari manajemen atau dewan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya itu audit keuangan pemerintahan. Nah, audit keuangan pemerintah ini dilaksanakan oleh BPK dan KAP yang memeriksa untuk dan atas nama BPK pada laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Landasan hukum audit keuangan pemerintahan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Opini ini akan diberikan pada laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian dan lembaga non-departemen, dan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Next. Untuk standar auditnya ini dibagi jadi dua. Untuk internasional itu berpedoman pada ISSAI atau International Standard for Supreme Audit Institution dari Intosai, mengacu pada ISA atau International Standard on Auditing dari IFAC. Untuk Indonesianya berpedoman pada SPKN atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dari BPK RI yang mengacu pada ISSAI. Next. Nah, selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini merupakan auditor eksternal pemerintah yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 23E. BPK ini merupakan lembaga negara yang keberadaannya setingkat dengan Presiden dan DPR. BPK dipimpin oleh 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 orang anggota. Terbagi dalam 7 auditorat keuangan negara atau AKN, yakni sebagai berikut. Yang pertama, AKN 1 itu bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. AKN 2 bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional. AKN 3 itu bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi. AKN 4 itu bidang lingkungan hidup, pengelolaan SDA, dan infrastruktur. AKN 5 itu bidang Kementerian Dalam Negeri, pengelolaan perbatasan, awasan, perdagangan bebas, dan keuangan daerah wilayah Sumatera dan Jawa. Nah, AKN 6 itu bidang kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pendidikan dan keuangan daerah wilayah Bali, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Nah, KN 7 ini bidang kekayaan negara yang dipisah. Next. Wewenang BPK dalam pemeriksaan itu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di mana meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Dan yang kelima adalah memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada laporan hasil pemeriksaan keuangan. Ada 3 buku dari output dari pemeriksaan keuangan. Buku pertama itu berisi lembar opini dan laporan keuangan awal yang telah diaudit. Terus buku kedua ini berisikan terkait dengan temuan pelemahan sistem pembayaran internal. Dan buku ketiga berisi terkait dengan temuan ketidakpatuhan pada peraturan. Oke. Selanjutnya, berdasarkan pasal 16, laporan hasil pemeriksaan atau laporan keuangan pemerintah setidaknya memuat opini. Selanjutnya, untuk laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya, LHP dengan tujuan tertentu setidaknya memuat kesimpulan. Nah, tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksaan dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 17 ayat 1, laporan hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada DPR, DPD, atau DPRD maksimal 2 bulan setelah laporan keuangan pemerintah diterima oleh BPK.
Selanjutnya, berdasarkan pasal 19 ayat 1, laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Oke, selanjutnya masuk ke topik terkait dengan audit operasional. Jadi, audit operasional ini disebut juga manajemen auditing atau performance auditing. Nah, audit operasional ini berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas organisasi, dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam beroperasi secara efisien dan efektif, dengan melakukan pengujian secara efektif untuk pengendalian internal, lalu penilaian apakah organisasi memiliki karyawan yang terlatih dalam rangka penilaian efisiensi dan efektivitas produksi barang. Selanjutnya ini ada perbedaan terkait dengan audit operasional dan audit keuangan. Dari tujuan audit itu, kalau audit internal ini berorientasi pada ketepatan perencanaan informasi historis yang berorientasi pada masa lalu, dan sedangkan untuk audit operasional, di tujuannya itu untuk berorientasi pada efisiensi dan efektivitas pada masa depan. Untuk distribusi laporannya, audit keuangan itu didistribusikan pada pengguna laporan keuangan eksternal seperti pemegang saham atau banker. Karena penggunaannya luas, maka laporannya memerlukan struktur laporan yang terdefinisi dengan jelas. Sedangkan audit operasional didistribusikan terutama kepada manajemen karena penggunaannya terbatas dan sifat audit operasional yang sangat bervariasi, maka laporannya juga sangat bervariatif. Untuk inklusi area non-keuangan, audit keuangan itu hanya berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Sedangkan audit operasional ini, inklusi area non-keuangan itu meliputi semua aspek efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Oke. Oke, selanjutnya itu perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi. Jadi, efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan sesuai dengan kriteria. Contohnya itu tujuan aktivitas A itu menghasilkan 10 produk dengan kualitas Q. Yang kedua, aktivitas A ini dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan 10 produk dengan kualitas Q. Untuk bagian efisiensi itu berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan sumber daya yang direncanakan. Contohnya itu yang pertama, untuk melaksanakan aktivitas A yang menghasilkan 10 produk dengan kualitas Q itu diperlukan biaya B, tenaga kerja T, prosedur P, dan waktu W. Untuk aktivitas A ini dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan 10 produk berkualitas Q dengan biaya B, tenaga kerja T, prosedur P, dan waktu W. Next. Selanjutnya itu jenis and inefisiensi. Untuk yang pertama, akuisisi barang dan jasa sangat mahal. Contohnya itu tawaran untuk pembelian bahan tidak diperlukan. Yang kedua, bahan baku tidak tersedia untuk produksi saat dibutuhkan. Contohnya, seluruh jalur perakitan itu harus ditutup karena bahan yang diperlukan itu tidak dipesan. Yang ketiga, ada duplikasi usaha oleh karyawan. Contohnya, catatan produksi yang identik disimpan oleh Departemen Akuntansi dan Produksi karena mereka tidak mengetahui aktivitas satu sama lain. Lalu yang keempat, pekerjaan dilakukan tanpa tujuan. Contohnya itu salinan faktur vendor dan laporan penerimaan itu dikirim ke Departemen Produksi, di mana mereka disimpan tanpa pernah digunakan. Dan yang terakhir itu ada terlalu banyak karyawan. Contohnya itu pekerjaan kantor dapat dilakukan secara efektif dengan lebih sedikit asisten administrasi. Next. Selanjutnya itu hubungan antara audit operasional dan pengendalian internal. Dari segi tujuan, untuk audit operasional itu tujuan audit operasional pengendalian internal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas serta memberikan rekomendasi kepada manajemen. Sedangkan untuk pengendalian internal, untuk audit keuangan memiliki dua tujuan utama, itu untuk menentukan sejauh mana pengujian audit substantif diperlukan, dan jika berlaku untuk melaporkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dari segi lingkup, untuk audit operasional itu menyangkut setiap pengendalian yang mempengaruhi efisiensi atau efektivitas. Sedangkan dari lingkup pengendalian internal itu, audit keuangan dibatasi pada efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar.
Untuk jenis audit operasional itu ada 3. Yang pertama itu functional audit. Audit fungsional ini berkaitan dengan satu atau lebih fungsi dalam suatu organisasi. Misalnya mengenai efisiensi dan efektivitas fungsi, penggajian untuk sebuah divisi atau untuk perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu organizational audit. Jadi audit organisasi ini menekankan seberapa efisien dan efektif usaha berinteraksi, rencana organisasi, dan metode untuk mengkoordinasikan kegiatan penting dalam jenis audit ini. Lalu yang terakhir itu special assignment. Jadi penugasan khusus itu muncul atas permintaan manajemen untuk berbagai macam audit seperti menentukan penyebab sistem IT yang tidak efektif, menyelidiki kemungkinan penipuan dalam sebuah divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu siapa yang melakukan audit operasional. Untuk audit yang melaksanakan audit operasional adalah audit intern, audit pemerintah, dan akuntan publik terdaftar. Di sini internal audit yaitu tidak semua audit operasional dilakukan dengan auditor internal. Banyak departemen audit internal yang melakukan audit operasional dan keuangan seringkali secara bersamaan. Lalu yang kedua itu ada government auditor. Terdapat 2 jenis government auditor, yaitu yang pertama audit ekonomi dan efisiensi, lalu yang kedua yaitu audit program, di mana audit ekonomi dan efisiensi itu tujuannya untuk menentukan apakah entitas memperoleh, melindungi, dan menggunakan sistem sumber dayanya secara ekonomis dan efisien, dan penyebab inefisiensi atau praktik yang tidak ekonomis. Lalu tujuan yang ketiga yaitu apakah entitas telah memenuhi undang-undang dan peraturan tentang hal-hal ekonomi dan efisiensi. Lalu untuk audit program tujuannya itu untuk menentukan sejauh mana hasil atau manfaat yang diinginkan yang ditetapkan oleh legislatif atau badan otoritas lainnya tercapai. Lalu tujuan yang kedua yaitu efektivitas organisasi, program, kegiatan, atau fungsi. Lalu tujuan yang ketiga, apakah entitas telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk program. Lalu contoh yang melakukan audit operasional yang ketiga yaitu ada CPA firm, di mana ketika KP melakukan audit atas laporan keuangan historis, bagian dari audit seringkali terdiri dari mengidentifikasi masalah operasional dan membuat rekomendasi yang mungkin bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi dapat dibuat secara lisan, tetapi biasanya disertakan dalam surat manajemen. Next. Lalu selanjutnya itu independensi dan kompetensi audit operasional. 2 kualitas terpenting bagi audit operasional adalah independensi dan kompetensi. Independensi sendiri yaitu auditor harus melaporkan ke tingkat manajemen yang tepat untuk memastikan bahwa penyelidikan dan rekomendasi dibuat tanpa bias. Independensi jarang menjadi masalah bagi auditor KP karena mereka tidak dikerjakan oleh perusahaan yang diaudit. Independensi audit internal ditingkatkan dengan meminta Departemen Audit Internal melapor kepada Dewan Direksi atau Presiden. Lalu yang kedua itu ada kompetensi, di mana diperlukan untuk menentukan penyebab masalah operasional dan membuat rekomendasi yang tepat. Namun ketika audit operasional berurusan dengan masalah operasi yang luas, kompetensi dapat menjadi kendala utama. Staf audit internal yang melakukan audit operasional semacam itu mungkin harus menyertakan beberapa personel dengan latar belakang pemasaran dan lainnya dalam produksi teks. Lalu di sini ada kriteria untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Di sini ada 2 kriteria, yaitu kriteria spesifik dan sumber kriteria. Spesifik itu terdiri dari apakah semua tata letak pabrik disetujui oleh teknisi kantor pusat atau saat desain awal. Lalu ada apakah teknik home office telah melakukan studi evaluasi ulang tata letak pabrik dalam 5 tahun terakhir. Lalu apakah setiap peralatan beroperasi pada 60% kapasitas atau lebih selama setidaknya 3 bulan setiap tahun. Lalu ada apakah tata letak memfasilitasi pergerakan material baru ke lantai produksi dan apakah tata letak memfasilitasi produksi barang jadi. Lalu apakah tata letak memfasilitasi pergerakan barang jadi ke pusat distribusi. Lalu apakah tata letak secara efektif menggunakan peralatan yang ada dan apakah keselamatan karyawan terancam oleh tata letak pabrik. Lalu yang kedua itu ada sumber kriteria. Di sini sumber kriteria itu terbagi menjadi sumber kriteria terbagi menjadi 4, yaitu ada historical performance, benchmarking, engineered standard, dan discussion and agreement. Next.
Nah, di sini kita masuk ke tahapan audit operasional. Tahapan audit operasional itu terbagi menjadi 3, yaitu ada perencanaan, di mana langkah-langkah yang diperlukan yaitu dengan atur penugasan dengan benar, dapatkan informasi latar belakang tentang unit organisasi, pahami pengendalian internal, dan putuskan bukti yang tepat untuk dikumpulkan. Lalu tahap yang kedua yaitu pengumpulan bukti dan evaluasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. 8 jenis bukti yang umumnya digunakan yaitu pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, prosedur analitis, permintaan klien, perhitungan ulang, kinerja ulang, dan observasi. Lalu langkah yang terakhir yaitu pelaporan dan tindak lanjut. Di mana langkah yang diperlukan yaitu melakukan tindak lanjut, di mana tindak lanjut adalah umum dalam auditor operasional ketika auditor mengajukan pertanyaan kepada manajemen untuk menentukan apakah perubahan yang direkomendasikan telah dilakukan dan tidak, atau mengapa tidak. Sekian presentasi dan paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.